Aduh, lapar, lapar, lapar. Aduh, gini nih kalau ndak sahur, perut aku nyelekit banget. Aduh. Yang begini nih, puasa yang nggak dapat pahala, nggak sahur tapi ngeluh. Aku ini ndak ngeluh, Bang. Ndak ngeluh. Aku ini cuma nyesel. Kenapa tadi aku kesiangan sahurnya? Ya kayak begini jadinya. Mendingan ente buka aja deh Mari, daripada ente puasa ngeluh. Lagian juga ente percuma, puasa nggak sahur. Kata siapa percuma? Pengapu. Lo masih kuat kan? Masih kuat kok, Bang. Terusin puasa lo. Iya, Bang. Yang namanya puasa tuh wajib. Sahur tuh sunnah, ya. Jadi nggak ada alasan buat lo untuk nggak puasa, walaupun lo kagak sahur. Yang penting niat lo sama Allah. Insya Allah lo nggak usah takut. Insya Allah puasa lo diterima sama Allah. Iya, Bang. Ada yang tambahnya Bu ye. Oh iya, lo tambahin deh. Tuh, dengar suara ajan kan? Karena aneh tahu kunci pahala puasa adalah sholat. Kalau ente pada nggak sholat, waduh, pahala puasanya bakalan hilang semua. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang, kalau yang kagak puasa, Bang. Ente jangan dengerin anak kecil ngomong, ya. Lagian mana ada orang sholat tapi nggak puasa? Mana ada? Ente kenapa? Kayaknya kesinggung bener sama omongannya si Tebe. Udah deh, yuk. Allah udah manggil. Kita sholat. Iya, Bang. Yuk. Ayo, Pe. Sholat, Pe. Ayo, Bang. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Jadi papa kamu udah tahu kalau kamu muslim? Iya. Terus reaksinya? Ya marah lah Siva, marah besar. Ya bagus, berarti itu sebuah petunjuk. Tapi masih ada yang mengguncang hati aku Siva. Apa itu? Papaku bilang begini nih. Hasan, pasti kamu lagi dideketin sama cewek cantik ya? Jawab papa, jawab. Terus kamu bilangnya apa? Ya aku jawab jujur lah Siva. Gimana sih kamu? Kenapa kamu senyum-senyum? Aku seneng dengernya gitu. Oh iya, terus kata papaku, Islam itu identik sama 3 hal, Siva. 1, arogansi. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, poligami. Hasan, kalau bicara dengan kata sinis dan tidak suka, itu pasti jelek. Mereka akan mencari celah untuk menjelekkan kita. Ya, contohnya kayak aku lah. Misalkan, kalau mereka suka sama aku, mereka akan mencari kebaikan dan kelebihan aku. Tapi, kalau dia nggak suka sama kita, dia akan mencari kejelekan kita. Kamu ngerti? Oh, ya juga sih. Bener kata kamu. Oh iya, aku pilih yang nomor 1 ya, catat tuh. Itu tipe aku banget tuh. Jadi gini lagi, San. Islam itu lemah lembut. Tapi lemah lembut itu bakal berubah menjadi ketegasan kalau melenceng dari jalannya syariat. Dan sebenarnya itu Islam nggak keras. Wah, kalau soal kemiskinan gimana tuh? Katanya aja sama kamu. Aduh, kok nanya sama diri aku sendiri sih, Siva? Kan aku nanya sama kamu. Aku nanya lagi sama kamu. Kamu udah zakat? Belum. Sedekah?
Zakat aja belum, apalagi sedekah, Siva. Kamu gimana sih? Nah itu, kebanyakan orang yang mengaku Islam tapi cuma menimbun kekayaan. Padahal di sekelilingnya itu masih ada orang kelaparan. Wah, iya juga. Nah, yang terakhir nih, ini spesial. Apaan tuh? Kalau poligami, gimana tuh urusannya? Aku mau nanya sama kamu. Kamu mau nikah lagi apa mau berzina? Aduh, kok kamu marah-marah? Ya enggak dua-duanya lah sih, Pak. Kamu gimana sih? Aku kasih tahu kamu ya. Aku tuh punya prinsip hidup. Punya istri satu dalam hidup aku. Ya yang biasa-biasa aja lah. Cantik, lucu, putih, terus berjilbab. Ya, berakhlak mulia tentunya. Ya yang biasa-biasa aja itu mah. Ya itu mah bukan biasa-biasa. Hah? Berlebihan. Aduh, kok kamu yang jawab? Kegeeran kamu. Nah, terus yang aku dengar ya Siva, kalau orang mau nikah lagi boleh, asalkan adil. Itu maksudnya apa Siva? Itu benar. Tapi emang kamu bisa adil? Ya mana aku tahu Siva. Aku aja belum pernah ngalamin, belum pernah nyobain. Gimana kalau kita yang coba Siva? Kita nikah, terus ya kita lihat apa yang akan terjadi di depannya. Apa? Nikah? Enggak. Kamu kan nggak bisa ngaji. Udah, kalau kamu ngomongin poligami mulu, pulang nih. Loh, Siva, kok kamu malah marah-marah sih Siva? Kamu itu nggak pernah mau belajar agama. Jadinya nanya terus. Makanya belajar dulu baru nanya. Jangan suka menggampangkan dan nggak punya keyakinan. Udah, assalamualaikum. Salam. Marah-marah. Siva! Siva! Apalagi si Hasan masih kurang jelas. Iya. Ada Bang Usman. Ya udah tuh sekalian tanya sama Bang Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Jadi gini Bang Usman, Siva udah jelasin semuanya ke Hasan, kenapa Islam itu identik dengan 3 hal. Subhanallah, boleh Bang Usman potong pembicaraan Anda berdua? Mungkin 3 hal yang dimaksud di sini adalah kekerasan, kemiskinan, dan poligami. Bang, kok tahu-tahuan? Kan belum cerita. Bukan karena Bang Usman orang sakti atau lebih dari itu Bang Usman bisa membaca pikiran Anda berdua. Tapi lebih dari itu, Bang Usman sudah terlalu sering mendengar hujatan-hujatan dari luar terhadap Islam tentang bahwa Islam ini sangat identik dengan 3 hal ini. Terlalu sangat menuduh stigma negatif yang sangat tidak tepat. Islam sangat identik sekali dengan 3 hal ini. Yang pertama, kekerasan. Islam ini tegas terhadap diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, dan tegas terhadap diri kita agar kita tidak menjadi orang yang merugikan orang lain. Yang kedua, Islam identik dengan kemiskinan. Miskin dari hal-hal yang tidak halal, miskin dari uang yang tidak halal, miskin dari benda-benda yang tidak halal. Yang ketiga, ketika Islam diidentikan dengan poligami, tepat sekali bahwa Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berbagi kasih sayang dengan yang lain, tidak terbatas hanya pada beberapa pihak saja. Islam ini dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau diutus rahmatan lil alamin, sebagai cinta bagi seluruh alam. Tidak terbatas pada untuk kelompok tertentu saja, dan tidak terbatas pada beberapa pihak atau anggota keluarga tertentu saja. Kalau Anda seorang Muslim, maka Anda akan mengatakan bahwa diri Anda adalah orang yang akan sangat membuat orang lain di sekitar Anda nyaman dari lisan dan tangan Anda. Sehingga Anda betul-betul menjaga diri Anda biar tidak menjadi orang yang merugikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Faham? Iya.